Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita ada di penghujung tahun 2020. Suatu tahun yang extraordinary, yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kok tahun ini bisa seperti ini? Ya, kita mengalami masa lockdown yang berkepanjangan dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Yang kita sedang menunggu-nunggu vaksin yang masih belum menentu deadline-nya kapan. Ini akan menjadi jawaban bagi dunia. Meskipun ini baru experience, ya eksperimen, dan juga ini baru mungkin trial and error, tetapi ini ada sesuatu yang dipaksakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa pesan Tuhan sebenarnya di penghujung tahun 2020 dan memasuki tahun baru 2021 dan menjadi satu dekade yang baru? Dan tahun yang baru, suatu strategi yang baru, dan Tuhan berikan suatu pengalaman-pengalaman yang baru di dalam era new normal ini, bahwa dikatakan bahwa dunia tidak akan sama lagi seperti dahulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam Natal new normal ini tahun 2020 dan memasuki tahun yang baru ini, pada bulan ini, bukan kebetulan bulan ini adalah tepat bulan ke-9 tahun Ibrani, atau yang disebut tahun Kislev, ya. Nah, ini adalah tahun kelahiran, tahun angka 9 adalah tahun kelahiran, ya. Kandungan itu sampai bulan ke-9 atau 9 bulan 10 hari, dan itu bayi harus dilahirkan. Jadi akan ada sesuatu yang baru, yang kelahiran yang baru, visi yang baru, agenda yang baru, strategi yang baru, dan action plan yang baru. Bahkan kita membutuhkan dari Tuhan, yaitu kantong anggur yang baru. Nah, apa kata pemimpin-pemimpin dunia? Yaitu di dalam World Economic Forum disebut The Great Reset. Yaitu riset yang baru itu harus terjadi hari ini. Nah, kita akan saksikan klip ini sebelum saya akan menguraikan apa yang Tuhan beri kepada saya secara pribadi untuk saya sampaikan kepada kita semua. Mari kita saksikan klip ini. The Great Reset. We have an incredible opportunity to create entirely new sustainable industries, investing in nature as the true engine of our economy. The current global crisis has disrupted every aspect of our lives, but it has also presented us with an extraordinary opportunity, a chance to reset and accelerate efforts to improve the state of our world. Changing our current trajectory will require bold and imaginative action, together with determination and decisive leadership. In order to secure our future and to prosper, we need to evolve our economic model, putting people and planet at the heart of global value creation. If there is one critical lesson we have to learn from this crisis, we need to put nature at the heart of how we operate. We are on the verge of catalytic breakthroughs that will alter our view of what is possible and profitable within the framework of a sustainable future. We need nothing short of a paradigm shift, one that inspires action at revolutionary levels and pace. We simply cannot waste any more time. The only limit is our willingness to act. And the time to act is now. Now is the historical moment, the time, not only to fight severe virus, but to shape the system. We have a unique but rapidly shrinking window of opportunity to learn lessons and reset ourselves on a more sustainable path. It is an opportunity we have never had before and may never have again. So we must use all the levers we have at our disposal, knowing that each and every one of us has a vital role to play. Now is the time to think what history
would say about this crisis. And now is the time for all of us to define our own role. What is it that would make it so that history would look at this crisis as the great opportunity for reset? The Great Reset is a welcome recognition that this human tragedy must be a wake-up call. Any recovery stimulus should have green conditions attached to it. Young entrepreneurs, especially from developing countries that are there and can see the right problem, can really step up and create solutions. We not only have to demand change, but also create change. We have to live up to the expectations which we have created, and we will do so. Nah, setelah kita menyaksikan suatu klip tayangan apa yang tokoh-tokoh dunia katakan mengenai dunia ke depan. Nah, prediksi tahun 2021 ini akan ada 5 juta jenis pekerjaan yang hilang. 5 juta jenis pekerjaan yang hilang. Apakah berarti ini doomsday, kiamat buat kita semua seolah-olah tidak ada harapan sama sekali? Bahkan dikatakan tahun 2030 yang akan datang 2,3 miliar pekerjaan akan hilang. Jadi 2,3 pekerja akan kehilangan pekerjaan. Wow, ini sesuatu yang sangat signifikan Bapak Ibu sekalian. Ini bukan hal yang biasa-biasa. Nah, apa kata firman Tuhan di dalam Yohanes 3 yang ke-16? Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Yohanes 3 yang ke-16 firman Tuhan berkata seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini akan menjadi ayat hafalan dan kita hafal di luar kepala mengenai ayat ini. Tetapi mari kita selidiki kenapa Tuhan memberikan anak yang tunggal supaya dunia ini terselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, dunia ini, kata dunia ini seringkali terlewatkan. Dunia ini lebih penting dari bumi, Bapak Ibu sekalian. Dunia ini sudah tertuduh dan tidak terselamatkan. Karena itu dia datang untuk menyelamatkan dunia ini. Kenapa tidak bumi? Kata bumi di dalam bahasa Ibraninya itu artinya debu. Nah, bumi ini milik Tuhan, propertinya Tuhan. Dan sebetulnya tidak ada masalah dengan bumi ini. Nothing is wrong. Tetapi kalau kita lihat dunia ini dengan satu kata namanya kosmos. Yaitu sistem pemerintahan dan kuasa untuk mempengaruhi dan sistem yang berdampak. Jadi sebetulnya dunia ini mengendalikan bumi. Makanya bumi selalu banyak masalah. Ada kebanjiran, longsor dan sebagainya. Itu juga karena kita udah mismanagement kepada bumi ini. Jadi Tuhan mengirim satu sistem bukan untuk menuduh bumi lagi, tetapi how to save the world, dunia ini. Bagaimana untuk menyelamatkan dunia ini. Jadi di Indonesia juga masalahnya bukan bumi, tetapi sistem yang kacau. Sistem korupsi, sistem yang tidak sesuai dengan sistem kerajaan Allah. Nah, makanya firman Tuhan katakan pergilah ke dunia ini menjadi ambasador the kingdom of God. Nah, kita akan kehilangan tugas pertama kita kalau kita mengirim misionaris sampai ke seluruh dunia. Tetapi kota kita binasa. Lingkungan sekitar rumah kita binasa. Di dalam firman Tuhan sebetulnya kalau kita kaji, ini ada satu sistem pemerintahan dunia sekarang terbagi dalam 12 dunia on earth di bumi ini. Yaitu politik, pemerintahan, hukum legislasi, ekonomi, budaya, masyarakat sosial, kehidupan sosial, seni dan hiburan, pendidikan, medika dan kesehatan. Wow, ini satu dunia yang luar biasa. Apalagi zaman COVID, after COVID juga. Ini akan menjadi satu tolok ukur keberhasilan bagaimana satu negara bisa menghandle medika dan kesehatan ini. Lalu bisnis dan agama, you have to be very careful karena agama akan menjadi tunggangan daripada antikris ke depan. Nah, bagaimana sikap gereja pada saat ini? Bahwa gereja itu adalah diplomat,
ambasador kerajaan Allah di bumi. Bagaimana ambasador itu adalah mewakili suatu bangsa yang bagaimana yang mengutus, kerajaan yang mengutus itu ditempatkan di satu wilayah untuk memberitakan, melaksanakan tugas dan melakukan satu petisi, yaitu apa yang dikatakan itu akan jadi. Jadi gereja atau umat Tuhan ditempatkan di satu wilayah bukan kebetulan, bukan karena pasal-pasal yang karena ada kafling kosong kita ditempatkan di situ, tetapi sebetulnya gereja memiliki satu kuasa otoritas, yaitu otoritas kerajaan sorga di bumi. Nah, kita sedang dalam satu situasi yang disebut the fog war. Apa itu fog war? Itu di dalam medan tempur, tetapi sebetulnya kita ada di dalam satu arena yang disebut foggy, yaitu sesuatu yang tidak bisa dilihat secara clear, secara jelas. Ada kabut di sekeliling kita. Jadi kita harus benar-benar jeli dan punya strategi. Jangan sampai kita nggak bisa membedakan siapa kawan, siapa lawan. Nah, kita dalam satu era yang disebut the great shift. Ya, ada suatu shifting, itu pergeseran yang besar. Nah, kita semua sedang di dalam satu era yang memiliki 3 zona waktu. Kalau kita lihat di slide ini, zona waktunya adalah in the past, yaitu masa lalu, dan the present adalah waktu sekarang, dan the future itu masa depan. Jadi kita sedang tarik 2 wings ini, masa lalu dengan masa depan ke hari ini. Makanya disebut di dalam World Economic Forum disebut kita the tomorrow is today, bahwa hari besok itu adalah hari ini. Nah, jadi ada perubahan daripada masa lalu kepada masa kini, tetapi ada juga gangguan-gangguan dari kita menarik masa depan ke sekarang, karena itu berupa teknologi, dunia maya dan lain sebagainya. Nah, apa yang sebetulnya inovasi-inovasi yang mengganggu di dalam slide yang kedua ini, yaitu kita harus bisa berinovasi, membuat masa lalu dan masa sekarang mengubah menjadi masa depan yang dirubah menjadi hari ini. Jangan bingung Bapak Ibu sekalian. Jangan bingung. Kita sedang dalam era teknologi yang disebut revolusi 4.0. Semua Internet of Things. Jadi semua serba komputer. Bahkan robot nanti bisa lebih dipakai daripada manusia. Karena robot itu adalah dia artificial intelligence, dan di mana big data dia ada di situ, dan di mana semua informasi itu ada di dalam dia. Menanyakan apapun bisa, dia lebih smart, lebih pandai, lebih cerdas daripada manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus, we have to be smart, mengamati keadaan zaman. Ya, apa yang akan terjadi, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia Tuhan yang tahu masa dahulu, masa sekarang, dan masa ke depan. Dia Alfa dan Omega. Ada 6 jebakan yang kita harus hati-hati. 6 jebakan yang mempengaruhi gaya hidup kita pada saat ini, yang membuat kita tidak akan berhasil ke depan, bahkan tidak mengetahui strategi-strategi Tuhan ke depan. Di dalam slide ini kita lihat jebakan yang pertama adalah berpuas diri. Ini berbahaya sekali ketika kita merasa sukses di dalam hidup kita dan merasa bahwa kita sudah feeling okay. Dan ini merupakan satu zona nyaman yang super berbahaya. Karena kita tidak akan mampu menangkap signal-signal perubahan yang akan terjadi tiba-tiba. Saya katakan tiba-tiba perubahannya. Maksudnya tiba-tiba bagaimana? Masa pandemik kita yang kita sedang jalani saat ini. Bisa juga mall sewaktu-waktu bisa dibuka. Besok bisa sewaktu-waktu ditutup. Ibadah yang marak Natal tahun lalu, marak Natal. Bisa 4 bulan, dari Oktober sudah Natal, November, Desember, Januari, even Februari masih bikin Natal-Natal bersama. Saya masih diundang dalam perayaan-perayaan Natal itu. Tetapi bayangkan hari ini tidak ada kerumunan massa di dalam perayaan Natal yang gebiar luar biasa.
Malah yang ada, kita di lockdown. Christmas at home, di rumah. Itu aturan-aturan yang harus ditaati, tidak boleh dilanggar. Jadi hati-hati dengan berpuas diri. Jadi kita merasa di puncak, ini adalah perangkap juga buat kita. Keberhasilan masa lalu tidak akan menjadi jaminan untuk masa depan kita bisa lebih berhasil. Perubahan bisa terjadi sewaktu-waktu. Jadi hati-hati berpuas diri atau merasa di puncak itu adalah salah satu jebakan. Yang kedua, kita lihat ada kompetensi. Kompetensi itu apa? Kompetensi itulah kecakapan, kemampuan, kewenangan. Kompetensi yang berhasil mendatangkan keberhasilan sampai hari ini tidak merupakan jaminan kita akan berhasil ke depan. Semua orang punya kompetensi. Tetapi kita harus berharap kepada Tuhan. Hikmat Tuhan. Strategi-strategi Tuhan. Bapak Ibu sekalian, merasa di puncak itu super berbahaya. Makanya kita harus tetap rendah hati dan low profile seperti Kristus. Standarnya adalah Kristus. Bagaimana dia merendahkan diri. Sebagai Allah mau merendahkan diri. Bahkan Natal itu adalah kesederhanaan. Natal adalah dari satu kata natus. Kelahiran Yesus di Bethlehem tidak gebiar, tidak pesta pora, tetapi di satu kandang yang disebut kataluma atau satu hotel yang begitu sederhana, dan di kandang binatang itu tempat di mana binatang itu minum air di situ. Di situ Yesus lahir. Tetapi ada bintang terang di atas kandang itu, di atas kota Bethlehem, kota kecil itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Yesus lahir sederhana, tetapi memberikan dampak, menyelamatkan seluruh dunia bagi setiap orang yang berkenan di hadapannya. Ada satu perusahaan yang begitu besar, yaitu VOC. Kita tahu sebagai orang Indonesia, VOC ini adalah satu kongsi perdagangan daripada para pedagang-pedagang besar yang memiliki hak untuk membeli dan monopoli rempah-rempah dan perdagangan di Indonesia atau disebut Nusantara ini. Lahir tanggal 20 Maret tahun 1602. VOC ini pedagang raksasa yang luar biasa. Kayanya minta ampun. Dia memiliki kapal 4.875 kapal laut dengan tenaga dorong daripada angin. Dan dengan kapal yang banyak ini pernah mengangkut 882.412 orang antar benua zaman dulu, bayangkan. Tetapi satu saat perusahaan ini kandas. Kenapa? Ada teknologi baru dalam revolusi industri. Pada tahun 1799 ketika Inggris atau suatu penemuan revolusi industri dari perusahaan raksasa yang disebut EIC itu menciptakan mesin dengan tenaga dorong uap, mesin uap. Dengan menyepelekan peristiwa ini, maka VOC ini berkata, ya udah tinggal tempel aja mesin uap ini, beres toh kita beli mesin-mesin uap itu. Ternyata ketika ditempel di lambung kapal itu banyak yang oleng kapal ini. Tidak punya balance yang baik mengarungi samudera. Dan akhirnya perusahaan ini kandas demikian setelah ratusan tahun berjaya. Nah, yang ketiga, jebakan yang ketiga adalah penundaan atau mendelay. Delay, menunda-nunda dalam mengambil keputusan. Banyak orang terkena jebakan karena menunda-nunda, tidak mengambil keputusan. Nah, Warren Buffett mengatakan seperti ini, kalau Anda jatuh dalam sebuah lubang, cara terbaik yang bisa Anda lakukan adalah dengan minimal berhenti menggali tanahnya, supaya tidak terperosok lebih lanjut lagi dan kita terkubur di dalam lubang itu. Wow, saat Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu yang kita lakukan belum tentu itu dari Tuhan. Kita harus evaluasi diri dan kita harus melihat apakah ini efektif atau produktif.
Yang keempat, jebakannya adalah blame trap. Apa itu? Blame trap itu menyalahkan orang lain dengan situasi seperti ini. Menyalahkan ini, tim kerja kita yang salah, teman kita yang salah, istri kita yang salah, suami kita yang salah, orang tua atau anak-anak kita yang salah. Mencari-cari kesalahan orang lain. Dan atau dia mencari siapa yang harus disalahkan. Kambing hitamnya siapa dengan peristiwa seperti ini. Bapak Ibu sekalian, ini situasinya memang seperti ini. Saat terbaik pada saat inilah mengevaluasi diri. Membangun teamwork dengan kekuatan-kekuatan yang dipersatukan. Karena kita tahu bahwa setiap orang punya pasal-pasal kekuatan dan kelemahan. Jadi hati-hati dengan jebakan menyalahkan orang lain. Yang kelima, jebakannya tidak pernah mau berinovasi. Tidak berinovasi. Kita merasa diri sudah kreatif. Kita merasa diri sudah pintar. Padahal kekuatan kita hanya kecil saja. Kita menghitung-hitung kekuatan kita. Tetapi kita tidak bisa berinovasi. Bahwa setiap orang itu harus bisa berinovasi. Roh Kudus adalah roh kreativitas. Bisa mengkreativitas sesuatu yang baru yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Jebakan yang berikut yang keenam adalah Lone Ranger is dead. Itu istilah. Apa artinya? Superman is dead. Jadi tidak ada lagi orang super. Merasa dirinya hebat. Tidak mau berkolaborasi. Jadi ada orang yang ketika dia butuh dia datang. Tetapi ketika dia sukses dia sendiri. Enggak ada sifatnya gitu. Di dalam dunia kerja pada saat ini era sekarang namanya win-win solution. Enggak ada kamu rugi, aku untung. Enggak ada. Kamu rugi, aku rugi. Kamu untung, aku untung. Bersama-sama. Jadi sifat yang Tuhan berikan kepada kita adalah menjadi pemenang. Tetapi dalam cara bekerja kita ini gotong royong seperti penjala. Makanya Tuhan jadikan kita bukan jadi pemancing jiwa, tapi penjala jiwa. Dan sifat penjala adalah melakukan secara bersama-sama. Jadi apa yang harus kita lakukan pada saat-saat ini dalam situasi folk war dan segala sesuatu seperti membingungkan, tidak ada kepastian, seolah-olah tidak ada masa depan. Go back. Go back now. Saat ini kembali. Kembali dari apa? Yang pertama, kembali kepada kasih yang mula-mula. Standarnya tetap firman Tuhan. Jangan nyari standar-standar orang. Bapak Ibu sekalian sekarang ini marak dengan sosial media. Kita lihat WhatsApp, banyak motivator-motivator, banyak juga arahan-arahan, tuntunan, kata-kata motivasi yang go back kepada firman Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Dan ini adalah pondasi. Tidak ada ini kita akan tergoncangkan. Firman Tuhan adalah ini hukum. Hukum kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan di dalam Roma 14 ayat 8 firman Tuhan berkata begini. Jika aku hidup untuk Tuhan. Dan jika aku mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, aku adalah milik Tuhan. Jadi no worries, tidak ada ketakutan sama sekali. Bahwa alam maut itu sudah dikalahkan kata firman Tuhan. Jadi bagaimana fondasi hidup kita? Apakah kita tetap beribadah kepada Tuhan? Atau kita nonton ibadah dengan live streaming? Mari ketika kita berdoa di dalam melalui Zoom, kita nih bukan nonton orang yang berdoa, kita sedang berdoa kepada Tuhan. Ketika kita beribadah bukan nonton orang yang beribadah, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Beribadah itu membawa korban. Apa artinya? Membawa korban bukan sekedar korban persembahan uang, tetapi korban itu hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau pondasi kita rapuh, we have to be very careful. Kita akan membangun di satu pondasi yang keropos. Saya mau berikan ilustrasi Bapak Ibu sekalian. Kalau kita pergi ke masuk Jakarta, kita banyak orang melalui pintu gerbang namanya Cawang. Itu pintu gerbang timur ya, wilayah Jakarta. Kalau kita masuk Cawang ya,
apalagi melalui tol, lalu itu ada jalan namanya MT Haryono. Nah, pasti kita melihat ada satu gedung setelah itu, nggak lama setelah itu, ada satu gedung yang megah sekali, interior dan eksteriornya itu luar biasa, pasti eye catching. Kita pasti melihat gedung itu, indahnya luar biasa. Itu dibangun oleh BUMN atau PT Hutama Karya pada tahun 1995 sampai 1997. Itu masa krisis waktu itu ya. Dan pemilik awalnya PT Mustika Ratu. Dan ini disebut Menara Syaidah sekarang. Waktu itu pemilik pertama Ibu Muriati Sudibyo membuat satu gedung bangunan yang tidak biasa-biasa, beda dengan bangunan lain. Nah, lalu berganti kepemilikan dari PT Hutama Karya, lalu pemilik awal PT Mustika Ratu dibeli oleh anak bungsu Nyonya Saidah, anak kelima. Lalu apa yang dilakukan oleh anak kelima ini? Dia membangun lagi gedung ini dari 18 lantai, membangun lagi jadi 28 lantai. Akhirnya apa yang terjadi? Gedung ini jadi miring. Nah, para penghuni di situ ngeri juga kalau tinggal di situ di gedung yang miring. Anda mau tinggal di gedung yang miring? Nah, berarti ada something is wrong dengan pondasi. Akhirnya semua pemilik gedung itu keluar, penghuni gedung itu keluar dari gedung itu, dan ini gedung yang indah tapi tidak berpenghuni. Kenapa? Karena pondasinya tidak kuat, miring. Nah, Bapak Ibu sekalian, we have to go back. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Kalau kita sudah mengalami kemiringan, mungkin ada rasa takut, rasa gelisah, masa depan yang tidak menentu, rasanya gelap masa depan. Go back now. Sekarang kembali kepada kasih yang mula-mula. Ada janji-janji firman Tuhan di sini, dan janjinya tidak pernah aus oleh karena keadaan zaman. Yang kedua, go back apa? Kembali kepada rencana semula, original plan. Apa rencana semula daripada firman Tuhan? Kita dipanggil untuk memuridkan bangsa, amanat agung, bukan sekedar ayat hafalan. Di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita ada hidup di mana? Akhir zaman. Apakah kita sedang hidup di penghujung akhir zaman? Tuhan katakan, I will be with you senantiasa sampai kepada akhir zaman. I never leave you alone. Tuhan katakan, aku tidak pernah akan meninggalkan kamu sendirian. Tapi Tuhan punya rencana. Bukan kita menjadi orang yang survive melewati kesulitan demi kesulitan, lembah corona, lembah kekelaman, lembah kematian, dan kita survive, kita masih hidup. Bukan. Ada tugas amanat yang disebut yang amanat paling agung, memuridkan bangsa. Yang ketiga, go back kepada apa? Go back, kembali kepada otoritas kerajaan. Apa itu? Take dominion. Kita menguasai, bukan dikuasai. Menguasai dengan cara apa? Bapak Ibu sekalian, kita seringkali sibuk melakukan ini, melakukan itu. Ketika kita kebentur-bentur, kita datang kepada Tuhan, Tuhan kenapa hidup ini jadi begini? Pertanyaannya kembali evaluasi diri, apakah Tuhan suruh kita melakukan itu? Sibuk belum tentu efektif. Work smart, not only work hard. Work hard and smart dibarengi oleh smart, bijaksana, dan juga hikmat dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada perusahaan yang berjaya pada saat ini, yaitu perusahaan sepatu yang disebut Nike. Mungkin setiap kita pernah punya sepatu Nike, dan mungkin di rumah juga kita punya namanya sepatu dengan merek Nike.
Kenapa dia bisa berjaya sampai masa pandemik seperti ini? Apalagi pandemik, orang lagi butuh peralatan olahraga kan? Ketika tahun 2012 yang lalu, perusahaan ini membeli teknologi wearable device, namanya The Full Band. Apa itu? Itu jam tangan canggih, digital, tapi bisa untuk fitness. Bisa mengukur langkah kaki, pembakaran kalori, detak jantung, stres atau tidak, bisa ketahuan dari jam itu. Orang pikir aneh ketika beberapa tahun yang lalu pakai gini. Emang kita stres? Emang kita gitu, harus begitu, langkah kaki harus diukur dan sebagainya. Sekarang baru kebukti bahwa kesehatan tuh mahal harganya. Jadi dia menciptakan ekosistem bagi pemakainya, bahwa dia bergantung kepada alat itu. Dan sampai hari ini dia dalam masa pandemik bisa menjual 100 juta unit produk daripada ini. Wow. Bapak Ibu sekalian, kalau dunia bisa mengetahui what will be the next, bagaimana dengan kita? Kembali kepada otoritas kerajaan. Dan firman Tuhan katakan di dalam Matius 16 ayat 18 dan 19, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, Petros, batu karang itu kan meskipun ada banjir, ada gempa, tetap aja batu karang, tidak pernah tergoyangkan. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, dan apa yang kau ikat di dunia ini kan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini kan terlepas di sorga. Wow, maksudnya apa? Teguh berdiri. Kerajaan boleh tergoncangkan, perusahaan-perusahaan boleh bangkrut, bahkan negara-negara boleh kolaps. Tetapi kerajaan Allah tidak pernah bangkrut. Kerajaan Allah tidak pernah krisis. Kerajaan Allah tidak ada penyakit. Kerajaan Allah ada joy, ada sukacita, ada damai sejahtera. Yesus berkata, tidak ada pengajaran agama manapun ada punya jaminan yang begitu luar biasa. Dan akulah Tuhan Allahmu, kata Tuhan. Dan aku ini berbicara mengenai the presence. The presence itu hari ini, the past zaman dulu, and the future. Akulah ini 3 zaman. Dahulu, sekarang, selama-lamanya. Dan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, di dalam Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Wow. Berarti ini dunia akhirat jaminannya. Dan Yesus berkata, akulah terang dunia. Sekarang dunia mengalami kegelapan, di lockdown dan sebagainya. Tentunya kita harus memakai prokes 3M itu, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan sesering mungkin. Tetapi ada vaksin cinta kasih daripada Yesus yang berkata di tengah kegelapan terang itu akan bangkit. Di dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bumi akan penuh dengan kegelapan. Bangsa akan dipenuhi dengan kegelapan. Tetapi terang Tuhan itu akan terbit atasmu. Dan Yesus berkata, akulah, I am the light of the world. Akulah terang dunia ini. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dan yang ketiga, Yesus berkata, akulah pintu. Bapak Ibu sekalian, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saya katakan begini, semua boleh di lockdown, tetapi Injil ini tidak dapat dikunci, tidak dapat dibelenggu oleh apapun. Kabar baik harus diberitakan. Anda bisa melalui WhatsApp, video call, mungkin voice notes, atau apapun, melalui viral, melalui YouTube. Anda bisa memberikan kabar baik sementara orang lagi stres, orang lagi mau frustasi, mungkin banyak orang lagi mau berniat bunuh diri. Anda bisa memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Dan Anda katakan masih ada harapan, masih ada masa depan. Karena firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Wow. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. I am the one, I am the way, I am the light.
I am the life. Dan sangat luar biasanya, Yesus mengatakan di dalam Wahyu 22 ayat 13, Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang sudah mati, bukan Tuhan yang sudah almarhum. Dia katakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi Tuhan punya strategi. Zaman dulu bisa ke sini, zaman ke depan masih bisa ke sini, tetapi strategi Allah tetap jitu. Kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat hanya pakai batu licin dan 5 batu licin? Batu pertama bisa merobohkan Goliat. Goliat apa yang ada di depan kita? Kita masih punya batu licin. Goliat tidak pernah belajar mengenai senjata batu licin ini. Karena batu licin ini mengandung otoritas, align dengan sorga. Bapak Ibu sekalian, kita punya spirit seperti Daud, di mana roh Allah itu ada di dalam diri kita, dan kita punya spirit lebih dari pemenang. Roh Kristus ada di dalam diri kita, dan iman di dalam kita bisa mengalahkan dunia. Dunia sebesar apa Goliatnya, gunung sebesar apa bisa beranjak, dan tetapi roh Tuhan itu ada pada kita. Immanuel, Raja Damai itu sudah datang, dan Raja Damai itu tinggal di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Apapun situasi kita, Bapak Ibu sekalian, Anda yang ada di rumah-rumah, di kantor atau dimanapun yang mendengar berita ini, Shalom itu mau tinggal di dalam diri kita. Shalom itu ada di rumah kita. Dia sudah mati di atas kayu salib, dia sudah lahir dan sudah mati dan sudah bangkit, dan dia akan datang kembali menjemput kita di awan-awan. Oh Bapak Ibu sekalian, Maranatha, ini the time has come. Waktunya sangat singkat. Biar kita menjadi 5 gadis yang berjaga-jaga. The smart girls, ya, 5 gadis yang smart, pintar, menjaga supaya minyak itu terus ada dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang penuh kasih, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mensyukuri bahwa kami bisa melewati semua lembah ini. Bahkan kami ada di penghujung tahun 2020, dan kami percaya janji Tuhan bahwa kami akan melewati segala sesuatu, dan kami lebih dari pemenang. Kalau ada beberapa di antara kami yang mungkin kami menderita sakit, penyakit, atau mungkin terpapar COVID sekalipun, ada joy, ada vaksin cinta kasih Tuhan Yesus turun atas hidup mereka. Ada sukacita. Dan vaksin akan menimbulkan imun di dalam diri mereka. Sakit apapun, kanker, ginjal, jantung, rematik, asam urat, atau stroke sekalipun, Tuhan ada joy, dan itu akan memberikan kesembuhan di dalam hidup mereka. Dan kami percaya kuasa darah Yesus sanggup menyembuhkan. Kalau mereka yang mengalami kegelapan, tidak ada harapan, akan masa depan yang begitu suram, bahkan mungkin pekerjaan-pekerjaan akan hilang, don't worry. Shifting, ada satu shifting, ada satu pergeseran, kau akan memberikan harapan. Kalau ada pintu-pintu yang tertutup, kau sanggup membuka pintu yang tertutup itu terbuka bagi kami semua. Kami punya modal iman, dan iman itu adalah satu tindakan percaya. Just believe. Kiranya berkat sorgawi turun atas anak-anakmu, atas hamba-hambamu, atas setiap umatmu yang percaya dimanapun mereka berada. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan demi kemenangan di dalam rumah mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus Immanuel memberkati kita, menyertai kita sampai ke akhir zaman. God bless.